semuanya, selamat datang di pelajaran bahasa Inggris hari ini. Pernahkah kalian melakukan kesalahan saat berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris? Jangan khawatir, kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Namun, ada beberapa kesalahan yang sangat sering terjadi sehingga bisa menyebabkan kebingungan. Dalam pelajaran hari ini, kita akan membahas beberapa kesalahan umum dalam bahasa Inggris, menjelaskan mengapa kesalahan ini terjadi, dan memberikan trik sederhana untuk memperbaikinya. Siap belajar? Ayo kita mulai! Kesalahan pertama adalah your versus your. Banyak pelajar bahasa Inggris yang bingung dengan dua kata ini karena pengucapannya sama, tetapi maknanya berbeda. Yang pertama yaitu your, yaitu bentuk kepemilikan. Contohnya, this is your book. Artinya ini adalah bukumu. Yang kedua yaitu your, singkatan dari you are. Contohnya, you're my best friend. Artinya, kamu adalah sahabatku. Trik mudahnya adalah mencoba mengganti your menjadi you are. Jika kalimatnya masih masuk akal, berarti your adalah pilihan yang benar. Selanjutnya, yaitu kita punya its versus its. Sama seperti your and your, dua kata ini sering tertukar. Yang pertama yaitu its adalah bentuk kepemilikan. Contohnya, the cat loves its toy. Artinya, kucing itu menyukai mainannya. Yang kedua, its adalah singkatan dari it is. Contohnya, it's raining outside. Artinya sedang hujan di luar. Triknya sama, yaitu coba ganti it's dengan it is. Jika kalimatnya tetap masuk akal, berarti it's adalah pilihan yang benar. Sekarang, mari kita bahas there, dan there. Ketiga kata ini terdengar sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang pertama yaitu kata there adalah bentuk kepemilikan. Contohnya, that is their car. Artinya, itu adalah mobil mereka. Yang kedua kata there yang menunjukkan tempat. Contohnya, put it there. Artinya, letakkan di sana. Kata yang ketiga there adalah singkatan dari they are. Contohnya, they're coming soon. Artinya, mereka akan segera datang. Ingat, there menunjukkan kepemilikan, there menunjukkan tempat, dan there berarti they are. Coba gunakan ketiga kata ini dalam kalimat untuk berlatih. Kesalahan umum lainnya adalah kebingungan antara affect dan affect. Kata yang pertama yaitu affect adalah kata kerja. Contohnya, the weather affects my mood. Artinya, cuaca memengaruhi suasana hatiku. Kata yang kedua yaitu affect adalah kata benda. Contohnya, the new rule has a positive effect. Artinya, aturan baru memiliki dampak positif. Trik sederhananya yaitu affect adalah action atau A sama dengan A, dan effect adalah hasil akhir atau end result, atau E sama dengan E. Selanjutnya, kita punya to, dan to. Ketiga kata ini diucapkan sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Kata yang pertama yaitu to berarti juga atau terlalu banyak. Contohnya, I ate too much. Artinya, aku makan terlalu banyak. Kata yang kedua yaitu to adalah angka.
Contohnya, I have 2 cats. Artinya, aku punya 2 kucing. Kata yang terakhir yaitu to adalah preposisi untuk menunjukkan arah atau tujuan. Contohnya, I'm going to school. Artinya, aku pergi ke sekolah. Untuk memeriksa apakah kalian perlu menggunakan to, coba ganti dengan also atau very. Jika masih masuk akal, berarti to adalah pilihan yang benar. Kita lanjut ke kesalahan berikutnya, yaitu lose versus lose. Dua kata ini sering tertukar karena ejaannya mirip, tetapi memiliki arti yang sangat berbeda. Kata yang pertama, yaitu lose, adalah kata kerja yang berarti kehilangan. Contohnya, I don't want to lose my keys. Artinya, aku tidak ingin kehilangan kunciku. Kata yang kedua, yaitu loose, adalah kata sifat yang berarti longgar. Contohnya, my shoes are too loose. Artinya, sepatuku terlalu longgar. Trik mudahnya yaitu loose hanya punya satu O karena itu tindakan kehilangan sesuatu. Sedangkan loose punya 2 O seperti sesuatu yang longgar dan lebih besar. Kata then dan then juga sering tertukar. Kata yang pertama yaitu then adalah menunjukkan waktu atau urutan. Contohnya, I ate lunch, then I went to school. Artinya, aku makan siang, lalu aku pergi ke sekolah. Kata yang kedua yaitu then adalah digunakan untuk perbandingan. Contohnya, my car is faster than yours. Artinya, mobilku lebih cepat daripada mobilmu. Ingat, then digunakan saat menceritakan sesuatu dalam urutan waktu. Sedangkan then selalu dipakai untuk membandingkan sesuatu. Kesalahan ini sering terjadi dalam percakapan sehari-hari, yaitu me versus I. Banyak orang bingung kapan harus menggunakan me dan kapan harus menggunakan I. Kata yang pertama yaitu I digunakan sebagai subjek atau yang melakukan tindakan. Contohnya, my friend and I went to the park. Artinya, aku dan temanku pergi ke taman. Kata yang kedua yaitu me digunakan sebagai objek atau yang menerima tindakan. Contohnya, she gave me a book. Artinya, dia memberiku sebuah buku. Trik cepatnya adalah coba hilangkan kata my friend. Apakah masih terdengar benar? Jika kalimat yang salah yaitu me went to the park. Sedangkan kalimat yang benar yaitu I went to the park. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, berikut adalah beberapa tips untuk menghindari kesalahan umum dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu baca dengan cermat sebelum menulis. Pastikan kata yang kalian pilih sesuai dengan konteks kalimat. Yang kedua yaitu gunakan trik sederhana untuk mengingat kata-kata yang sering tertukar. Misalnya, a fact is an action, a fact is an end result. Yang ketiga yaitu perhatikan penggunaan kata dalam buku, film, atau percakapan asli dalam bahasa Inggris. Semakin sering kalian melihat kata-kata dalam konteks yang benar, semakin mudah mengingatnya. Yang terakhir yaitu latihan terus-menerus. Cobalah menulis kalimat sendiri menggunakan kata-kata yang sering membingungkan. Itu dia pelajaran kita hari ini. Sekarang kalian sudah tahu cara menghindari beberapa kesalahan umum dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menggunakan kata-kata ini dalam percakapan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.